Ini juga mungkin kita lewat saja supaya lebih cepat. Nah, ini ya, kita punya program Sarjana Internasional ITB yang rencananya nih namanya akan kami ganti ya dengan ITB Next atau ITB New Excellent and Talented Student. Nah, ya. Karena memang nanti adik-adik, rekan-rekan sekalian nih yang diterima di ITB ini memang akan jadi mahasiswa yang excellent dan diterima berdasarkan talenta teman-teman semua. Ya, sama siswa unggul ya, talented and excellent. Oke, selanjutnya mungkin kita coba lihat apa sih penerimaan mahasiswa program internasional ITB atau IUP ITB. Berikutnya coba kita lihat. Nah, untuk mahasiswa internasional nih, ITB punya program penerimaan mahasiswa tersendiri. Jadi terlepas dari SNBP, SNBT, dan SSU. Kenapa? Karena program internasional ini memang kelasnya juga berbeda dengan teman-teman nanti yang diterima dari SNBP, SNBT, dan SSU. Untuk teman-teman nanti yang diterima di program IUP ITB, kelasnya nanti akan terpisah. Karena belajarnya nanti full seluruhnya dalam bahasa Inggris. Mulai dari seleksi, penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, tugas, ujian, sampai dengan penulisan tugas akhir. Karena kalau di ITB namanya skripsi itu adalah tugas akhir ya. Semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi memang kelasnya terpisah dari teman-teman yang kuliah di program nasional. Nah, sekarang gimana kegiatan kemahasiswaannya? Apakah terpisah juga? Oh ya, tentu tidak. Teman-teman bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman dari program penerimaan nasional di kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan profesi dan lain-lain. Bebas ya. Nah, sekarang untuk program IUP ITB ini gimana penerimaannya? Pertama saya akan sampaikan bahwa program ini dibuka untuk WNI dan WNA. Jadi baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Baik warga negara Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, mungkin seperti teman-teman ya yang sekarang ada di sini, putra putri bapak ibu yang ada di sini, sekolahnya di Indonesia ya. Tapi ada juga teman-teman orang Indonesia nih yang sekolahnya tidak di wilayah Republik Indonesia, mungkin di Qatar, mungkin di Malaysia, mungkin ada di Amerika Serikat atau di Eropa ya. Yang mereka kadang-kadang pengetahuan atau kemampuan bahasa Indonesianya pun masih sangat terbatas. Ya wajar, mungkin tidak terbiasa digunakan ya. Dan tentu saja kami juga menerima mahasiswa asing. Contoh nih, kami sekarang di ITB baru saja kemarin tahun lalu atau tepatnya tahun 2025 ya, belum tahun lalu ya. Pada penerimaan mahasiswa yang lalu kami menerima salah satunya adalah mahasiswa dari Palestina. Ya kebetulan beliau kurang beruntung ya, berasal dari Gaza dan kemudian mendaftar sebagai mahasiswa di ITB. Alhamdulillah bisa diterima dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara melalui program IUP ini gitu ya. Nah sekarang gimana cara masuknya nih sebagai mahasiswa untuk program IUP? Tadi kalau Bu Irman sudah menjelaskan bahwa kalau SSU masuknya pakai caranya ini, ada yang tes, ada yang non tes. Nah gimana kalau jadi masuk sebagai mahasiswa di program IUP? Syaratnya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya wajar, programnya dalam bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris adalah mutlak. Bagaimana cara memenuhinya? Yang pertama adalah bisa menggunakan dokumen kemampuan bahasa Inggris dalam bentuk IELTS internasional ya, dengan nilai minimum 5,5. Atau menggunakan juga Internet Based TOEFL atau IBT TOEFL dengan nilai minimum 61. Waduh, saya nggak punya dan jadwal IELTS susah memperolehnya, maklum. IELTS kan diselenggarakannya langsung terpusat ya. IBT TOEFL juga mungkin langsung terpusat. Jadi jadwalnya mungkin belum sesuai dengan waktu saya bisa mengikuti ujian seleksi. Gimana dong? ITB menyediakan penggantinya dalam bentuk ITB ELQ Test atau English Language Qualification Test. Nah ini adalah ujian bahasa Inggris khusus untuk program penerimaan IUP ITB
yang diselenggarakan ITB secara daring. Nah, daring ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak harus datang ke ITB untuk ikut ujian. Berikutnya apalagi? Tentu saja karena ini program akademik harus ada kemampuan akademik yang bisa menunjukkan kompetensi teman-teman sebelum nanti diterima sebagai mahasiswa. Apa saja? Teman-teman bisa menggunakan SAT, hasil SAT. Nah, ini mungkin berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu tidak boleh digunakan. Tahun ini sudah bisa dipergunakan lagi. Ya. Nah, SAT-nya nilai minimumnya berapa? 900. Nggak terlalu tinggi ya. Atau dengan apalagi ACT juga bisa. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge atau IGCSE. Boleh, Cung? Ada yang pakai kurikulumnya? Ada satu nih. Ada lagi? Nah, mungkin ada ya. Nah, ada. Nah, apakah bisa menggunakan kurikulum tersebut? E-level, ya. Jadi sertifikat E-level bisa digunakan. Tapi mohon maaf nih, kalau prediction belum ya, kalau ES belum. Yang bisa digunakan adalah E-levelnya, ya, yang sudah firm sebagai E-level. Tidak perlu langsung sertifikat fisiknya, ya. Sertifikat sementara yang sifatnya daring boleh dipakai, gitu ya. Syaratnya apa? Mata pelajaran yang tercantum di sertifikat A-level tersebut adalah minimum matematika dan fisika dengan nilai minimum B dan PUM score minimum 75. Boleh, bisa dipakai. Oh, saya nggak punya, saya kurikulumnya Merdeka, terus belum sempat ikut SAT atau ACT karena memang jadwalnya terbatas. Gimana dong? Boleh ikut ITB EQ Test. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irma ya. Untuk SSU juga kami menggunakan ITB EQ Test. Nah, sama. Untuk IUP juga ITB EQ Test dapat digunakan. Cuma ITB EQ Test-nya dalam bahasa Inggris. Materinya apa? Sama dong. Matematika dan fisika. Nah, itu ya. Nah, program internasional ini juga keistimewaannya adalah salah satunya memberikan kesempatan teman-teman untuk mencoba berkuliah atau belajar di perguruan tinggi di luar negeri, di salah satu mitranya ITB di luar negeri. Nah, ini jadi bisa jadi pilihan nih. Saya coba tanya nih, di sini teman-teman ada yang berminat kuliah ke luar negeri nggak? Oh, ada. Oh, banyak, cukup banyak ternyata. Nah, dari mereka-mereka nih yang ingin keluar negeri, siapa yang nggak dibolehin sama orang tuanya sebenarnya? Coba. Yang orang tuanya sebenarnya keberatan nih melepas teman-teman untuk kuliah di luar negeri. Ada ya? Ada ternyata. Oke, jadi mungkin ya teman-teman nih yang ternyata sama orang tuanya nggak dibolehin ke luar negeri, tapi saya tetap pengen belajar di luar negeri. Ini bisa jadi salah satu alternatif. Kuliahnya tetap di ITB di Indonesia, di kota Bandung, begitu ya. Jadi nggak jauh-jauh amat mungkin kalau dari Jakarta atau dari Surabaya, gitu ya. Relatif lah kalau dibandingkan ke Singapura atau ke Australia, gitu ya. Tapi nanti sempat merasakan juga nih kalau kuliah di luar negeri itu seperti apa. Karena ITB mewajibkan 1 semester untuk mengikuti program student exchange. Jadi wajib. Kalau nggak diikuti, nggak lulus dari ITB ya. Mengikuti kegiatan belajar di luar negeri di salah satu perguruan tinggi mitra ITB. Jadi tetap nih ketemu pengalaman kuliah di luar negeri, ketemu mahasiswa asing, ketemu dosen asing, tetap ya setara dengan belajar di universitas di luar negeri. Berikutnya juga selain kegiatan-kegiatan tersebut, ini ada beberapa keistimewaan nih untuk teman-teman yang mengikuti program IUP. Karena akan ada kegiatan-kegiatan internasional lainnya yang dilaksanakan mungkin hanya di kampus ITB atau bisa jadi di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Contohnya ada kegiatan summer courses. Ini adalah kegiatan akademik yang biasanya dilaksanakan di summer ya, musim panas. Jadi kalau di ITB biasanya di semester antara ya Bu Irma ya. Jadi kalau teman-teman biasanya kuliah itu semester 1, semester 2, kemudian ada semester pendek nih. Atau biasanya liburan ya.
antara bulan Juni, Juli, Agustus liburan. Nah, di antara waktu-waktu tersebut ada kegiatan summer courses atau internal virtual courses, di mana ada kegiatan akademik bersama mahasiswa asing, bersama universitas mitranya ITB di luar negeri gitu ya, kuliah-kuliah singkat yang kemudian mungkin juga bisa dikonversi sebagai pemenuhan SKS gitu ya. Jadi nanti waktu kuliahnya jadi lebih singkat. Atau ada juga dosen tamu nih, dosen tamu dari mitranya ITB. Bisa jadi orang asing, bisa juga orang Indonesia yang mengajar di luar negeri gitu ya. Dan tentu saja karena ini program berbahasa Inggris, maka semua tugas termasuk penulisan tugas akhir dan skripsi itu dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kemampuan bahasa Inggris salah satunya adalah kemampuan yang mutlak harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti program IUP. Berikutnya, boleh slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini program studi yang ditawarkan. Jadi di ITB ada 50 program studi ya di tingkat sarjana. Sayangnya belum semua menawarkan program IUP. Hanya 27 program studi saat ini yang menawarkan program internasional. Kelasnya kelas internasional, jadi terpisah nanti ya sama program studi yang kelasnya reguler. Nah, ada keistimewaan untuk mereka-mereka yang mengikuti program internasional, walaupun mungkin program studinya sama dengan program studi yang nasional. Apa keistimewaannya? Ini saya ambil salah satu contoh nih. Misalnya program studi biologi. Kenapa biologi yang paling gampang saya lihat? Kalau di program nasional mungkin belajarnya biologi umum ya. Belajarnya biologi umum, mungkin belajar tentang ekologi, keanekaragaman hayati. Nah, kalau yang program internasional tujuannya adalah memberikan penguatan pada kepemimpinan di masa depan di bidang biologi kelautan dan di bidang biomedicine. Jadi beda tujuannya. Kurikulumnya sama, tapi fokus dari kurikulum tersebut berbeda. Tantangannya lebih global. Bisa dilihat ya, di sini dari 4 fakultas sudah ada berapa program studi nih? Ada 8 ya, ada 8 program studi. 9, ada 9 program studi. Berikutnya, ini di fakultas yang lain nih. Kalau tadi ada FMIPA, SIPH, SF, dan FTTM. Salah satunya tepatnya Mas Imam nih, FTTM, metalurgi. Nah ini juga bisa dilihat ya, fokusnya adalah sustainability dan eco-friendly metalurgi. Ya, bukan sekadar memurnikan bahan tambang, tapi yang eco-friendly. Ya, berikutnya mungkin slide berikutnya. Nah ini program studi yang lain yang ada di FTI, FTMD, FTSL, dan STAY. Nah di STAY ini salah satunya nih di informatika. Fokusnya adalah intelligent software, AI salah satunya. Dan di sistem dan teknologi informasi ada cyber security salah satunya. Gitu ya. Nah, jadi memang walaupun kurikulumnya sama, tapi fokus dari kurikulum tersebut berbeda. Sifat tantangannya lebih global. Berikutnya nih, ada di fakultas yang lain. Nah, ini ada di FTI, SAPPK, FSRB, tempatnya Bu Irma salah satunya, dan di SBM. Bisa dilihat ya, total ada 27 program studi yang bisa dipilih di program IUP. Bisa dilihat juga, masing-masing program studi punya fokus bidang ilmu yang sifatnya tantangannya lebih global. Oke, udah tahu nih program studinya, coba kita lihat berikutnya. Sekarang kita coba lihat, sekarang kalau mau pendaftar, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, yang harus dipersiapkan tentu saja persyaratannya sama ya dengan SSU sebenarnya. Jadi harus lulus SMA dulu. Ya kalau udah lulus SMA gimana mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ya? Nggak bisa tentu saja. Harus lulus SMA dulu. Pakai apa buktinya? Bisa pakai ijazah. Bisa pakai SKL.
Karena mungkin teman-teman yang lulusan tahun 2026 nanti ijazahnya belum terbit ya, sama seperti SSU. Tapi kalau untuk teman-teman yang lulus di tahun sebelumnya 2024 atau 2025 ya harus pakai ijazah dong, kan sudah terbit ijazahnya gitu ya. Sama ketentuannya juga tidak boleh pernah terdaftar sebagai mahasiswa ITB ya. Dan tentu saja karena program ini melihat kemampuan akademik, kami tetap meminta nilai rapot ya. Jadi nilai rapot tetap harus diunggah serta harus memiliki kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan akademik yang baik. Ini sebenarnya tadi sudah saya ulas, harus ada IELTS-nya atau IB TOEFL, atau kalau tidak punya silakan ambil ITB English Language Qualification Test atau ITB ELQ Test. Demikian juga untuk kemampuan akademik SAT, ACT, dan A-Level, atau kalau tidak punya boleh ikut Academic Qualification Test atau ITB EQ Test. Nah, mungkin pertanyaannya, saya sudah punya IELTS dan punya SAT, perlu ikut ujian nggak? Ada yang bisa jawab? Tidak perlu. Submit aja, tidak usah ikut ujian. Saya punya IELTS tapi nggak punya SAT, perlu ikut ujian nggak? Perlu. Yang mana? EQ Test saja. Saya punya SAT tapi belum punya IELTS karena IELTS-nya keburu expired 2 hari yang lalu. Gimana dong? Boleh ikut ELQ Test-nya saja, gitu ya. Nah, khusus nih untuk teman-teman yang ngambil FSRD dan arsitektur, sama seperti SSU, teman-teman harus mengikuti ujian menggambar secara daring. Nah, ini semua ujian akan dilaksanakan secara daring dan dalam bahasa Inggris. Wajar ya, karena memang program ini berbahasa Inggris. Oke, berikutnya. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Ada yang berbeda pada pelaksanaan IUP tahun ini. Yang pertama adalah di tahun-tahun yang lalu IUP tetap diselenggarakan dalam 3 gelombang. Tahun ini gelombang pertama dibuka secara luas. Jadi teman-teman baik dari sekolah di Indonesia, di sekolah di luar negeri, atau mahasiswa asing sudah bisa mulai mendaftarkan diri di gelombang penerimaan pertama. Jadi sudah boleh mulai ya. Lihat nih tanggalnya 26 Januari udah dibuka nih. Kemudian ada batch kedua di bulan April dan ada batch ketiga di bulan Juni. Nah, ini bisa diikuti paralel, bisa diikuti serial ya. Jadi kalau misalnya tidak lulus di batch 1, mau mencoba lagi di batch 2, silakan. Boleh kok. Masih belum juga berhasil. Atau batch 2 saya nggak bisa ikutan karena mungkin bentrok sama ujian di sekolah. Itu ya. Saya terpaksa ikut batch 3 saja gitu. Boleh, silakan gitu ya. Jadi kami tidak membatasi sehingga memang peluang untuk diterima di ITB makin luas. Nah, jadi memang ini adalah salah satu cara ITB untuk memberi kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan akses yang lebih luas, lebih cair untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa di ITB. Ini adalah usaha kami untuk menjaring teman-teman yang memang secara akademik dan non-akademik memiliki prestasi unggul dan punya potensi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik di Institut Teknologi Bandung. Nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu, kalau di foto ternyata kurang jelas, sebenarnya ini sudah kami tampilkan di laman kami di admission.itb.ac.id. Nah, berikutnya, ini juga sensitif nih, terutama untuk orang tua nih. Namanya juga EU Pak, ke luar negeri. Namanya juga SSU tadi. Iya, ya kan setara dengan pendidikan ke luar negeri. Masih lebih murah loh sedikit. Lebih murah sedikit. Oke, jadi begini ya, di seleksi siswa unggul tadi biayanya sudah ada ya. Tadi sudah disampaikan Bu Irma, ada 2 komponen biaya yaitu UKT dan IP. Nah, hal yang sama juga berlaku di sistem penerimaan mahasiswa IUP ya, di International Undergraduate Program. Mohon maaf nih, saya perlu menyampaikan program IUP sama seperti SSU merupakan program penerimaan mahasiswa tanpa subsidi.
Jadi memang tidak disediakan beasiswa atau subsidi biaya pendidikan bagi mahasiswa. Kenapa? Biaya yang kami peroleh dari program SSU dan IUP ini kami gunakan untuk melakukan subsidi silang bagi teman-teman mahasiswa ITB lain yang memang memerlukan bantuan biaya pendidikan. Karena kami berusaha di ITB, jangan sampai nih ada mahasiswa ITB yang putus studi hanya karena masalah finansial. Itu ya, jadi memang mudah-mudahan nih kerja keras Bapak Ibu sekalian untuk mendukung putra-putrinya. Mudah-mudahan selain juga memberikan kesuksesan pada putra-putrinya, juga memberikan pahala bagi semua kita semua ya yang melaksanakan pendidikan di ITB gitu ya. Nah biayanya nih lumayan untuk IUP. Untuk biaya pendidikannya terdiri dari 2 komponen. Ada biaya per semesternya ya, bisa dilihat kalau untuk sekolah bisnis dan manajemen itu 29 juta rupiah per semester. Sementara untuk program studi yang lain 30 juta, ya beda sejuta ya, lumayan signifikan ya. Dan untuk IP-nya, nah ini beda sama IUP, sama SSU tadi. Kalau SSU tadi berapa? Ya, dibayarkan selama 6 semester. Untuk IUP hanya 25 juta, tapi dibayarkannya sekali saja di depan, ya, 1 kali saja. Jadi IP-nya lebih rendah, tapi UKT-nya lebih tinggi. Begitu ya kira-kira. Namun demikian, Bapak Ibu mungkin harus juga mempertimbangkan satu hal lagi. Pada program IUP, adik-adik nanti punya kewajiban untuk mengikuti program exchange atau mobility ya ke luar negeri, ke salah satu mitranya ITB. Bisa bentuknya exchange dan beberapa program studi bahkan menawarkan double degree. Kalau double degree mungkin nggak cuma 1 semester, mungkin akan lebih, bisa 2 semester, bisa 3 semester, ya. Nah, mohon dipertimbangkan karena biaya untuk program mobility-nya akan berbeda-beda untuk masing-masing partner, tergantung dari permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi mitranya ITB. Gitu. Nah, berapa kira-kira? Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi booth fakultas masing-masing untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena sebenarnya di fakultas dan sekolah, setiap program studi itu sudah memiliki partnernya siapa aja, berapa lama exchange-nya, biayanya kira-kira berapa, baik biaya pendidikan maupun perkiraan biaya hidupnya. Dan satu lagi nih Bapak Ibu, ini ada berita gembiranya sedikit nih. Dari 184 partner ITB di luar negeri, beberapa partner sudah tergabung dengan ITB di GE3, yaitu Global Engineering Exchange Education. Nah, ini adalah organisasi di mana semua perguruan tinggi anggota GE3 bisa bertukar mahasiswa tanpa biaya. Jadi, ITB bisa mengirimkan mahasiswa ke universitas partner ITB yang anggota GE3 tanpa biaya. Dengan imbalan mereka juga bisa mengirimkan mahasiswa mereka ke ITB tanpa harus membayar. Nah, ini salah satunya bisa diperoleh informasinya di masing-masing fakultas dan sekolah. Nah, kalau begitu bayar SPP-nya gimana dong? Tidak bayar di partner kan ya? Tidak bayar di luar negeri. Bayar SPP-nya gimana dong? Bayarnya di ITB saja. Berapa besarnya? Ya, besaran UKT yang sesuai. Yang mudah-mudahan lebih murah ya daripada yang di luar negeri gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ITB sebenarnya memberikan scholarship, tapi sayangnya hanya untuk mahasiswa asing nih di program ini, gitu ya. Sayangnya untuk mahasiswa asing. Kenapa? Sumber mahasiswa asing. Karena untuk mendapatkan akreditasi yang tinggi, salah satu faktor yang dihitung oleh pemeringkatan universitas adalah jumlah mahasiswa asing. Aduh, bukan buat saya, nggak apa-apa. Bapak Ibu kemudian bisa mencoba mencari sumber beasiswa di luar ITB. Karena banyak saja ya sebenarnya
lembaga pemberi beasiswa yang berada di luar ITB. Jadi beasiswanya tidak dikelola oleh ITB. Nah, baik, mungkin berikutnya terakhir. Jadwal tadi udah. Nah, ini kanal-kanal informasi tadi belum sempat disampaikan mungkin oleh Bu Irma. Jadi untuk semua informasi yang kami sampaikan barusan, baik oleh Bu Irma maupun oleh saya terkait informasi seleksi siswa unggul maupun seleksi IUP ITB, bahkan mungkin ya